Warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang ada di Balai Latihan Kesenian Jakarta Barat. Ini acara namanya GWO Classic, Gathering with Orphan. Ini adalah acara pertemuan alumni Gontor tahun 1991. Ya sayang sekali, dari mana ya Tuhan datangnya cinta, dari mata sayang turun ke hati. Wa aidan Raisul Jumhuriyah Nur Khalis An. Ladaina salasa salatin Sultan. Pertama Dr. Muhammad Lutfi Yuniarto. Ada dawais yang kurang satu, yakni Profesor Dr. Ivan Gunawan, Ivan Rahmawan. Lah. Mewakili, baik, niabatan an, Taib, Dr. Asmaul Husna. Ini Sahibul Samawi, Sahibul Nuh, Sahibul Ma'ali. Dan memang ketua kelas kami waktu itu Al-Ustaz Mustafa Kamal. Oke. Salis G. Tapi kita punya ketua yang lain, yakni Kapten Tafadhol Mustafa Terput. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. Doa kita baca Al-Fatihah untuk sahabat-sahabat kita yang sudah mendahului kita. Mungkin sudah hampir 48 orang. Berarti kita masih tinggal 300 sekian orang ya. Jadi kita ini masih menunggu sisa-sisa antri bersama mereka. Dan untuk anak-anak kita dari Batam dan anak kita, mudah-mudahan mereka mendapat ridho dan berkah dari Allah. Al-Fatihah. Marilah sama-sama kita menyanyikan himne Pondokku dengan ketukan 4/4 dimulai. 1, 2, 3, 4. Oh pondokku, tempat naung kita, dari kecil sehingga dewasa, rasa bakti damai dan sentosa dilindungi tiap pagi dan petang kita beramai sembahyang, mengabdi pada Allah Ta'ala di dalam kalbu kita. Wahai pondok tempatku,
laksana ibu kandungku, dan kasih serta sayang padaku. Oh pondokku, gathering Orphan 7 ini sebetulnya tajamuk antara alumni 91 dengan keluarga dari kawan-kawan yang sudah almarhum. Kita bikin di situ kegiatan atau apalah upaya silaturahim yang judulnya itu Selembar Kita Bisa. Itu apa? Dulu waktu di Ma'had itu, di pondok itu, kita tuh ngaku mulai dari kawan menjadi sahabat sampai menjadi saudara. Nah itu kita wujudkan setelah keluar, bahwa setelah teman meninggal pun kita masih, ini saudara kita, ini keponakan kita. Makanya gerakan yang kita buat itu bukan gerakan kita nyumbang anak yatim, bukan, tapi ayo kita care dengan anak saudara kita, keponakan kita. Makanya gerakannya Selembar Kita Bisa. Anda punya berapapun, ada yang punya kasarnya punya cuma 10.000, kumpulin, ayo. Itu yang kita bantu minimal secara kebutuhan standar mereka buat sekolah, buat apa gitu. Dan itu kita sudah lakukan sejak 2010. Itu yang firm, terus-menerus tidak berhenti 2010 sampai sekarang. Sudah hampir 14 tahun itu berjalan dengan jumlah dari sekarang tinggal 26 orang dengan beban rata-rata sebulan mungkin ya sekitar berapa juta begitu. Dan itu selama 14 tahun alhamdulillah eksis kita lakukan. Jadi tidak ada di Klasik ini kemudian satu orang yang menanggung semuanya, nggak ada. Tapi semuanya benar-benar sama bergerak, memperdulikan dan membuktikan bahwa dulu ketika dulu ngaku teman, sahabat dan saudara, kita buktikan sampai sekarang. Harapannya kemudian junior-junior kita melanjutkan silaturahmi itu, gitu. Tanpa menunggu harus mereka kaya dulu, tetap jadi saudara. Dari Kaisar Rumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada akhir kami Hendra Handoyo yang telah berkenan memberikan pelayanan yang begitu maksimal sejak beberapa bulan lalu bahkan. Rapat di sini, kemudian konsumsinya dengan sate dan sop kambingnya selalu. Kemudian juga sejak Jumat, sejak pada Jumat juga sudah ada yang datang ke sini. Kami juga dan juga anggota-anggotanya yang telah banyak membantu kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan hanya kali yang pertama, sampai beliau pensiun insya Allah. Karena kesyukurannya apa? Karena nggak ada batas check in dan check outnya. Check in jam 12 malam juga datang. Kami dari Sanggar Gamang Bromo Klasik 91 di bawah pimpinan Bang Haji Iming. Alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 1991. Jadi begitu jadi alumni, kami nggak ngabdi. Kita ngabdi di tanah kelahiran kita, Betawi. Kita bikin grup Gamang Romong, waktu itu masih dipimpin oleh Haji Bokir. Nah sekarang diteruskan sama cucunya Haji Bokir, Haji Iming. Kenalin satu persatu. Sebagai pemain gamang, ini gambang. Hendro Handoyo, tuh tangan. Kemudian sebagai Bromong, Bang Sugron HS. Sebagai apa namanya itu? Cek ya. Bang Royadi HM. Sebagai pemegang gong kedua rombongan kita, Bang Haji Iming. Sedangkan yang dua ini coba pelengkap aja. Dari anggota kami tidak datang di perusahaan.
Tuh, wah, dari Jakarta beruang memang sengaja untuk menghibur hati yang duka. Dari mana datangnya lintang, dari sawah biasanya turunnya kali. Dari mana beruang datangnya cinta, dari mata saya turun ke hati. Dr. Usnan Baik, berikan kami nasihat, cerahkan kami agar tetap istiqomah, terutama nanti menghadapi Qadrul Wahid 1 abad kontol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya klasik luar biasa. Ibu-ibu, adik-adik sekalian, dan sahabat-sahabat saya ini, Masya Allah, saya senang datang ke perkumpulan-perkumpulan marhalah atau pertemuan-pertemuan tajamu alumni Gontor di mana saja, kapan saja, maupun marhalah berapa saja. Jadi kenapa seperti itu? Karena buat saya penting untuk terus mendapatkan banyak masukan, banyak input, banyak cerita, keluhan, kebanggaan, kesenangan, kebahagiaan, kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh semua kita, terutama keluarga besar Pondok Pesantren Gontor dan semua alumni. Apalagi setelah tahun 2018, waktu itu saya masih di Azerbaijan, masih bertugas di Azerbaijan. Tahun 2017 itu orang tua saya, abah saya Pak Kiai Rusdi Bevanani meninggal dunia, wafat. Maka 2018 saya dipanggil pulang untuk diminta menggantikan beliau sebagai anggota Badan Wakaf. Badan Wakaf itu, biar antum tahu, anggota Badan Wakaf di Gontor itu semua dari 15 orang. 15 orang itu ada klausulnya. Dari Zuriyah Trimurti itu diambil 2 orang dari setiap bani. Jadi ini ada mas saya nih, mas Kopi ini juga calon anggota Badan Wakaf. Ya kalau nggak di Gontor ya di luar ya. Iya, kalau saya kan luar dalam. Jadi anggota Badan Wakaf itu yang dari Zuriyah itu 2 dari Bani Sahal, 2 dari Bani Zarkasi, 2 dari Bani Fanani. Selayaknya seperti itu. Tapi karena kalau Pak Fanani itu memang anaknya cuma 1, cuma bapak saya, jadi ya cuma ayah saya. Walaupun beliau bukan alumni Gontor, beliau diangkat menjadi anggota Badan Wakaf karena anaknya satu-satunya Pak Fanani gitu. Nah kemudian setelah itu barulah saya diminta untuk menjadi anggota Badan Wakaf karena ayah saya wafat. Dan klausulnya bahwa anggota Badan Wakaf itu harus alumni Gontor, harus alumni Gontor dari unsur IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Pesantren Gontor. Berarti siapa saja kita semua bisa, dan keluarga. Nah dari 15 itu 6 orang dari Zuriyah. Teman-teman semua, sahabat-sahabat semua,
Badan Wakaf bertugas sebagai apa ya? Sebetulnya beliau ini yang di Badan Wakaf memberikan banyak masukan, memberikan apa-apa hal yang akan dan bisa diputuskan dari kebijakan-kebijakan pimpinan pondok pesantren. Begitu juga pimpinan-pimpinan itu dipilih juga oleh Badan Wakaf, dan pimpinan pondok itu 3 orang trimurti gitu ya. Yang sekarang ini Pak Hasan, Pak Kamal, dan Pak Akrim itu kita sebut Pak ya kalau di kantor ya, jarang kita manggil Kiai ya. Pak Hasan, Pak Amal, Pak Akrim itu dipilih oleh Badan Wakaf, dan tentunya ini menjadi mandataris Badan Wakaf. Apa-apa saja yang dilakukan oleh 3 orang pimpinan ini, yaitu ada pembagian tugasnya, dan itu dilaporkan ke Badan Wakaf 6 bulan sekali setiap tahun itu. Jadi nanti sebentar lagi ini ada pertengahan tahun kita ya. Nah itu nanti kita Badan Wakaf punya laporan apa-apa saja yang sudah dilakukan di pondok, apa-apa saja yang sudah diputuskan oleh pimpinan pondok, dan semua masalah ketika kita sidang Badan Wakaf itu ditumpahkan. Jadi kita tahu semua dunia di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah, di Eropa, di Amerika, di Afrika ada anak Gontor. Nah, jadi Gontor outstanding, dia keluar, dia harus berdiri di luar, keluar gitu. Keluar maksudnya sudah waktunya 1 abad itu Gontor menyapa dunia benar-benar serius. Selama ini kan kita di dalam aja, kita itu merasa besar di dalam. Jangan lama-lama seperti kata dalam tempurung, merasa besar saja kita di dalam tempurung. Kita nggak mau menyapa dan tidak mau melihat di dunia luar. Oh, Gontor paling hebat udah. Gontor itu bahasa Indonesia oke, bahasa Arabnya oke, alumni-alumnya menjadi orang begini. Tapi kita tidak mau juga melihat di luar itu orang sedang berkembang. Manusia itu terus berkembang, jasmani badan berkembang, akhlak, ruh dan jiwa berkembang, pola pikir otak itu berkembang, cara berkomunikasi berkembang, kehidupan berkembang. Anak melihara jenggot awalnya hitam, lama-lama putih. Anak habisin, belum putih lagi, yang kita malah nggak ada. Anak kerokan, begitu lagi. Lama-lama baru ingat, oh, manusia berkembang. Saya sudah tambah tua. Oh, ini kode tua. Maka saya nggak boleh lagi sering-sering motong. Udah jangan bahwa saya kelihatan lebih tua. Gontor harus melihat keluar, menyapa di luar. Maka 1 abad Gontor, 100 tahun Gontor itu sudah tua Gontor. Ibu kita 100 tahun yang sudah tidak boleh lagi, yang sudah tidak lagi harusnya apa ya, yang seharusnya sudah duduk saja melihat cucu-cucu yang maju, berzikir, beribadah. Bukan berarti terus vakum. Anak cucunya inilah yang terus menjalani kehidupan di sekitar ibu kita. Jadi kalau ditanya, simpelnya pertanyaannya gini, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan kepada ibu kita yang 100 tahun itu? Ayo, dalam konteks 1 abad, apa yang kita bisa berikan buat pondok? Bukan sebagai pondok sebagai sebuah lembaga, tapi dia sebagai ibu kita.
Apa yang kita persembahkan buat ibu kita? Anak-anak almarhum. Yang pertama dari Zain Abdullah Ibnu Qurtubi. Silakan paparkan. Jadi kenalin, nama saya Zain Abdullah, anak dari almarhum Ahmad Qurtubi. Insya Allah katanya diminta untuk sharing-sharing aja mungkin sedikit. Dan saya konten kreator, jadi kalau mungkin para ustadz, profesor semua tahu sekarang sosial media ini sangat berkembang sekali. Jadi pada tahun 2019 saya memulai karir itu sebagai konten kreator. Jadi kalau zaman sekarang mungkin influencer gitu. Jadi sering bikin-bikin konten, sharing-sharing tentang bisnis, sharing-sharing tentang digital marketing kalau zaman sekarang gitu. Jadi dimana kita punya bisnis, punya usaha itu bisa kita pasarkan melalui sosial media gitu. Jadi sering sharing-sharing seperti itu. Mungkin saya juga sekarang punya buku juga, alhamdulillah. Jadi sering berjalannya waktu, sering sharing-sharing segala macam, memiliki banyak followers lah mungkin kalau kita bilang zaman sekarang. Akhirnya banyak dari followers yang ingin belajar lebih detail, belajar lebih dalam. Akhirnya saya membuat sebuah buku dan alhamdulillah karena punya followers kita bikin buku kejual sampai ribuan buku, alhamdulillah gitu. Jadi alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah dari awalnya membuat buku, sharing dan awalnya mulainya jualan online. Setelah itu berpikir untuk membangun bisnis yang lebih serius, membangun brand namanya SPSO. Ya, ini mungkin yang dilihat di sini. Jadi SPSO ini saya bikin sebenarnya motivasinya adalah pengen bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu. Jadi kita bikin sebuah lembaga atau apa ya sebutannya itu sekolah pengusaha sukses lah. Jadi orang yang mau belajar bisnis, orang yang mau belajar digital marketing, yuk ke SPSO gitu. Yuk belajarnya di sini gitu. Jadi kita bikin sebuah lembaga seperti itu sehingga orang mau belajar bisnis di mana nih, mau belajar digital marketing daerah sekarang di mana nih. Nah, belajarnya di SPSO. Kita akan dengarkan satu lagi Faras Hafiz, perwakilan dari Bapak almarhum Dailikam. Kebetulan saya ini hadir bersama adik saya, yaitu perkenalkan nama saya Faras Fatanikam, lalu adik saya nomor 2 yaitu Naura Firdausanikam. Saat ini saya sedang menempuh studi S2 dalam bidang ilmu falak di Universitas Islam Negeri Semarang. Hal penting yang ingin saya sampaikan itu pertama, bahwa Bapak Ibu pasti mengamini kita selalu diajarkan untuk menyampaikan apapun itu walaupun hanya satu kebaikan. Bapak Ibu di sini pada dasarnya tidak hanya telah menyampaikan suatu hal yang baik, tapi memberikan contoh teladan perbuatan secara langsung bagaimana kita memberikan pemahaman yang baik tentang berbuat kebaikan. Bahwa saya jujur sekali, mungkin habis saya udah lama wafat ya, tapi Bapak Ibu di sini masih peduli memberikan empati kepada anak-anaknya, dan itu merupakan suatu pemahaman yang kami pegang bahwa itulah itikat sebenarnya hakiki kita kehidupan di dunia ini, yaitu bentuk kepedulian yang mana generasi muda itu sangat saat ini mungkin sulit ya mencari sosok teladan, tapi saya menemukan di Bapak dan Ibu semua bagaimana menjadi teladan. Maka dari itu selama saya sampai saat ini menempuh studi S2, pada dasarnya hakikat saya untuk menjadi bermanfaat kepada diri saya pribadi dan khususnya kepada masyarakat umum. Bahkan bisa awalnya saya sebagai orang yang diberikan bentuk bantuan, dan insya Allah mungkin ke depan saya bertekad agar bisa menjadi muhsinin, orang yang memberikan kebaikan lebih baik kepada hal yang lain. Itulah satu hal penting yang saya pelajari dari keluarga Klasik 91. Mudah-mudahan pemahaman baik itu bisa saya pegang dan saya amalkan nanti ke depannya, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu semua. Ya, lebih keras. Gak apa-apa. Oke, Faras. Kasih tepuk tangan. Gerak. Tarik nafas. Pelan-pelan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak Rasya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para ustadz dan ustazah yang hadir di sini, dan sangat terhormat sekali saya bisa bicara di sini walaupun grogi. Mohon maaf ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan banyak terima kasih sejak awal almarhum meninggal sudah disupport sama para ustadz dan ustazah semua, dan ini sangat-sangat membantu saya. Kami itu terharu sekali, dan untuk anak-anak sangat dibantu untuk semua support dari keluarga klasik. Kami mengucapkan sangat terima kasih untuk semuanya. Semoga untuk bantuan ini berkah untuk kedepannya, untuk anak-anak, untuk semuanya. Terima kasih untuk para ustadz dan ustazah dan semua yang hadir di sini yang saya hormati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Jujur saya agak gemeteran. Pertama, mendengarkan putra-putra kita selama ini kita perhatikan bersama, terharu rasanya, serius terharu. Kedua, agak grogi pula saya ini harus berbicara di depan Prof. Husnan, Masya Allah, mewakili teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah, kita bisa bersilaturahmi di tempat yang mulia ini, bersilaturahmi, merakit dan menjalin hubungan kerahiman kita, karena selama ini kan berpencar-pencar. Rahim itu bukan sebatas dimaknai kasih sayang, tetapi rahim kita ini terdiri dari rahim Hawa yang berserakan kemana-mana, kemudian kita ini disatukan dalam wadah yang namanya klasik. Maka sebetulnya kita harus pertama kali berterima kasih adanya klasik ini kepada alma mater kita, yaitu Gontor. Gimana pun juga sesuai dengan lagu kita, ibuku. Ternyata ibu itu ada dua kali mana, yaitu ibu yang secara biologis yang melahirkan kita, dan ibu secara ideologis yang menyatukan kita. Tanpa Gontor kita ini nggak ada siapa-siapa. Mungkin kalian juga nggak akan kenal saya, dan saya juga nggak akan kenal kalian semuanya. Adanya Gontor mempersatukan kita. Maka terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada alma mater kita, Gontor. Namun demikian, ini perjalanan panjang sampai terbentuk kayak gini. Ini perjalanan panjang klasik. Dulu tahun 90-an kita ini pencar semuanya, nggak kenal siapa-siapa, terus kemudian kiprahnya di mana, profesinya apa, antah berantah, kita ini nggak tahu. Di awal 90-an kemudian kita ini ada 1-2 orang kalau tidak salah dengan komunitas Ciputa, ada komunitas Ciputa, kemudian ngumpul di Banten awal-awal itu, kemudian kita ngumpul di Carita waktu awal itu. Belum ada WA, SMS, kemudian grupnya itu masih Gmail, email group, itu ada email group. Ya, panas. Apa itu? Malos Club. Kemudian pertama kali kumpul klasik itu adalah di Darul Azhar kalau tidak salah. Nah, Darul Azhar itu berjasa pula terhadap perkembangan klasik. Enggak, apa yang ingin saya sampaikan itu adalah sebuah embrio di mana klasik ini bersatukan. Mulailah pada saat itu kita rintis. Enggak, sebentar. Nah, ini perjalanan. Kita tidak bisa melupakan ini, bahwa ada periode-periode di klasik ini sampai detik ini. Pertama, kalau saya bisa mengklasifikasikan, pertama itu adalah klasik masa perintis, periode perintis.
betul-betul yang berserakan tadi dirintis kemudian dijadikan menjadi satu, kemudian periode berikutnya kalau itu kemudian periode perjuangan, betul-betul berjuang untuk membentuk klasik. Setelah penuh dengan perjuangan baru klasik itu mencapai puncak kejayaannya. Anda bisa menangkap pesan yang bisa saya sampaikan? Puncak kebangkitan klasik pada saat itu. Kalaupun sekarang ini semacam ini, kita kategorikan ini adalah generasi penikmat saja. Ini penikmat saja. Bahkan fondasi dasar itu sudah kita lakukan. Apa yang ingin saya sampaikan? Ketika dilantik Kaisar itu di mana kemarin? Saya memesan kepada beliau, pilih mentor yang tepat. Dan ternyata beliau menemukan mentor sejatinya. Saya nggak perlu menyebut nama siapa mentor itu, nggak perlu juga, karena semuanya sudah bisa menangkap pesan siapa. Jadi itu klasik saya hormati. Kemudian berikutnya, masya Allah luar biasa. Bagaimana tidak terharu kita mendengarkan testimoni dari anak-anak kita segala macam. Mungkin sekarang ini kita bisa hari-hari segala macam. Tagline kita selembar bisa, itu betul-betul berarti buat mereka itu, buat anak-anak kita. Mungkin apa artinya ini? Kadang-kadang kita malas segala macam. Padahal itu adalah sesuatu yang bermakna sekali. Mengantarkan putra-putri kita yang mana rekan-rekan kita itu yang tadinya bagian daripada kita kemudian pisah dari kita di alam sana. Pada waktunya nanti kita juga akan mengalami hal yang sama. Saya bawa istri, saya bawa anak, bisa jadi pada suatu saat dia hadir di sini tanpa kehadiran saya, dan bisa jadi hal itu juga antum juga yang mengalami. Anak istri antum hadir di sini, antum tidak ada. Apa yang ingin saya sampaikan? Mari kita bersama-sama memperhatikan ini tanpa henti-hentinya, bahwa selembar kita bisa itu mampu mengantarkan putra-putri kita jenjang lebih tinggi. Ada yang istimewa, ada yang satu. Perjuangan ini luar biasa. Kontribusi siapa? Kontribusi kita. Oleh sebab itu klasik luar biasa, klasik luar biasa. Para senang yang menghormati rekan-rekan klasik dan teman-teman dari Mahala, tamu kita ini seperti kanti ya, cuma dua. Saya tidak pernah diajarkan dendam di Gontor, dan tidak pernah diajarkan untuk takabur di Gontor, dan tidak pernah untuk mengungkap-ungkit kebaikan. Itulah Gontor. Dan inilah ciri khas alumni Gontor yang sukses. Bukan dia sampai doktor, bukan. Tapi dia tidak memahami isi pendidikan. Jadi sejarah klasik ini sudah mulai diacak-acak. Sudah mulai diacak-acak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hah? Yang tadi ngomong. Jadi jejak digitalnya ada. Kapan klasik itu mulai bangkit? Ya kan? Kapan dimulainya GWO? Kapan dimulainya santunan buat yatim? Kalau bukan zamannya presiden. Yang sulit itu memulai. Al-Qadrul tadi, yang sulit itu memulai. Bagaimana meletakkan dasar-dasar kebaikan itu supaya bisa dilanjutkan oleh yang berikutnya. Yang paling penting itu cuma ngajutin doang. Semua apa yang kami lakukan dicontoh satu sen. Semuanya dicontoh. Tapi hasilnya nggak apa-apa. Jadi Waalaikumsalam. Para senang yang menghormati rekan-rekan klasik dan teman-teman dari Mahala, tamu kita ini seperti
Country ya, cuma 2. Saya tidak pernah diajarkan dendam di Gontor. Dan tidak pernah diajarkan untuk takabur di Gontor. Dan tidak pernah untuk mengungkap-ungkit kebaikan. Itulah Gontor. Dan inilah ciri khas alumni Gontor yang sukses. Bukan dia sampai doktor, bukan. Tapi dia tidak memahami isi pendidikan itu. Jadi sejarah klasik ini sudah mulai diacak-acak. Sudah mulai diacak-acak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Hah? Yang tadi ngomong. Jadi jejak digitalnya ada. Kapan klasik itu mulai bangkit? Ya kan? Kapan dimulainya GWO? Kapan dimulainya santunan buat yatim? Kalau bukan zamannya presiden. Yang sulit itu memulai. Al-Qadrul tadi. Yang sulit itu memulai. Bagaimana meletakkan dasar-dasar kebaikan itu supaya bisa dilanjutkan oleh yang berikutnya. Yang paling penting itu cuma ngajutin doang. Semua apa yang kami lakukan dicontoh 100%. Semuanya dicontoh. Tapi hasilnya nggak ada apa-apanya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai Ketua Klasik 91 dengan ini mengucapkan pertama syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, salam dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan juga terima kasih kepada Om Hendra Handoyo yang telah banyak memberikan kontribusi dan memfasilitasi pertemuan Gathering with Orphan Klasik yang ketiga ini. Lalu juga terima kasih kepada klasiker yang telah memberikan perhatian atensinya terhadap acara ini sehingga sukses seperti saat ini. Begitu juga dengan para ummahat yang meringankan langkahnya sejak hari Sabtu siang sampai Ahad siang, dan juga kepada hadirin Profesor Dr. Rusdan Bey yang juga hadir dalam kesempatan tadi pagi. Demikian, semoga apa yang kita laksanakan hari ini membawa keberkahan silaturahim untuk dapat bersilaturahmi pada waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelawak.